Halo, jumpa lagi di Kongres LPMC Pondok Indah. Saya CF, tuan rumah Kongres. Di episode kali ini kita kedatangan tamu dari RW 02. Ada Pak Ketua RW, Pak Hakim. Lalu ada Pak Sekretaris, Pak Aryan. Dan Pak Gunawan, RT 13 ya Pak ya? RT 3 ya. Sehat Pak RT? Alhamdulillah. Ya, Pak Sekretaris? Pak W, sehat Pak W ya? Oke. Jadi kali ini kita mau berdiskusi tentang UMKM yang ada di RW 02. Jadi pertama ke Pak RW, Pak Hakim, bagaimana awal dari UMKM di RW 02, dari proses awal Pak sampai terbentuknya UMKM yang ada di RW 02. Silakan Pak Hakim. Selamat malam semua buat teman-teman sekalian. Merujuk dari awal berdiri dulu nih, kenapa bisa terciptanya UMKM? Berawalnya dari zaman COVID sih sebenarnya, 2020 kalau nggak salah, 2020. Jadi saya berpikir kan banyak itu di masyarakat, banyak yang untuk sementara kan dirumahin. Jadi saya berpikir bagaimana kita bikin pedagang buat UMKM di komplek. Saya lihat ada tanah tidur yang mesti dibangun. Pada waktu itu ya saya jujur mengalami kesulitan dalam dana. Tapi berpikir saya ya udahlah, saya harus berkorban dengan uang yang ada. Saya kucurin dana untuk totalnya 8 kios dengan 24 meter itu got yang harus dibenahin. Jadi got itu mesti dibenahin, kita papas habis, diperbesar buat saluran air. Nah kemudian pelan-pelan berdiri dari lahan tidur menjadi lahan hidup. Dengan adanya begitu lalu berkembang sampai sekarang kita sudah mau mencapai dari awal 8 kios itu kita juga mengalami kesulitan juga. Kenapa? Nggak semuanya penuh, jadi masih kosong ya. Kita sih berharap ke depannya kan lebih maju. Nah sekarang sudah ada kios yang lapak itu, yang sekarang ada 12 kios. Total 12 itu sedikit memang ada yang masih tanah kosong juga, dan kita akan terus berjalan. Tapi kita mengalami kesulitan apa, dana buat kedepannya agak susah, karena kan kita dari dana yang masuk itu saya alihin buat pembangunan kayak pintu masuk, gerbang, dan juga beberapa fasilitas umum yang dibantu juga. Kayak musola, kita bantu juga sedikit. Beberapa pintu masuk gerbang yang pindahin juga kita usahain dibangun dengan baik. Beberapa untuk kegiatan lain, terutama tiap tahun itu kita juga kasih RT THR. Jadi THR ini buat RT pengabdian kepada masyarakat dari hasil itu. Kenapa saya berpikir RT itu harus diberikan atau pengurus harus diberikan? Karena bagi saya dia juga salah satu pasum yang hidup buat masyarakat. Nah, itu Jadi aja. dari hasil pasum itu juga dalam setiap tahunnya RT itu ada tunjangan dari hasil itu ya. Minimal ada yang enggak, pokoknya sebaiknya kita atur lah kalau kita ada masuk sekian. Karena uang itu juga bergulir buat apa? Lingkungan. Dan itu tidak sama sekali ke pribadi. Walaupun dana itu untuk sementara tuh masih juga nyangkut sih pribadi saya. Karena kan belum bisa balik, jadi kita terus bergulir pembangunan di lingkungan kayak pintu gerbang, kayak pembangunan perapian kantor balai warga, pagar-pagar lingkungan, ada di beberapa RT kita bentuk
dan kita bikin baru lagi sih. Iya. Semua itu dari dana pasum-pasum. Iya. Hasil dari pasum-pasum itu. Semua, sampai sekarang. Mungkin Pak Rian ada penambahan? Kalau lihat dari sejarah awalnya, saya juga tadinya nggak menyangka ya. Iya, Pak. Karena saya sudah lama tinggal di 02 dan lahan itu sudah tahu lama. Tapi berkat kepemimpinan Pak Kim, RW ya. yang sekarang, ya ternyata bisa dimaksimalkan. Iya. Dari lahan yang ternyata tadinya lahan tidur, tapi bisa jadi lapak-lapak, dan ternyata kontribusinya cukup besar, terutama buat pembangunan di wilayah RW 02. Kira itu. Jadi kalau untuk respon masyarakat gimana? Respon bagus. Bagus ya? Bagus, iya. Karena kan prioritas pertama yang di lapak itu kan memang warga kita Iya. sendiri. Iya. Warga kita sendiri, dan ternyata yang tadinya orang kalau lihat Blok H itu kayak di belakang, tapi ternyata dengan ada lapak gini kesannya rame, apalagi aksesnya sudah. Kalau zaman waktu itu kan Blok H itu kalau air hujan tinggi itu banjir terus. Ya. Dan memang kalau untuk kondisi sekarang paling tidak sudah aman ya, Marian ya. Aman, relatif sudah aman, dengan di belakang kan sudah dibangun saluran airnya ya. itu, apalagi ya belakang kan kita bisa rasakan, terutama yang tinggal di Blok H kan. Ya. Udah cukup padat, kayak gitu. Terus ternyata ya ukuran daerah yang cukup ramai sukses kan dari lalu lintas kan bisa buat patokan macet. Wah, ini berarti termasuk daerah yang cukup ramai. Iya. Kita ke Pak RW, proses pembangunan awalnya itu permodalannya dan terus kendala waktu pembangunan pertama, Pak RW, bagaimana Pak RW? Silakan. Ya, kendala pertama LSM. Jadi beberapa LSM itu pernah hadir juga di tempat saya. Jadi banyak menanyakan buat apa ini? Kira-kira mungkin ada berapa kontribusi buat mereka. Cuman kan saya hanya bicara ini bukan kepentingan saya pribadi. Nah, dana awal yang saya keluarin pertama itu bertahap sih. Dari total pertama untuk satu step pertama itu sekitar 70 juta. Kami bertahap saya bikin 35 juta pertama dulu. Karena itu kan ada pengecoran mobil, segala macam, pengecoran jalan kan begitu. Sudah itu pembuatan drainasi air sekitar 50 cm sih, tingginya sekitar 80. Karena buat tidak mengganggu jalan. Kemudian banyak sekali yang di masyarakat itu banyak berpikir negatif juga, wah ini RW ini buat keuntungan sendiri. Ya, seiring sejalan kan ini mereka bisa lihat bahwa kegiatan yang kita lakuin hasil dari UMKM itu semua buat masyarakat. Itu awal tanggapannya tadi ya dari masyarakat. Banyak. Nah, tapi kita juga nggak nutup kemungkinan sampai sekarang pun masih berpikir begitu. Tapi saya pikir ya udahlah, itu kan tidak bisa nyenengin orang juga semua. Sah-sah aja itu. Sah-sah aja orang berpikir negatif. Kalau saya begitu. Iya. Nah, ya, kira-kira begitu. Siap. Terus ke Pak Rian sama Pak Gunawan. Jadi dari masyarakat sendiri di RW 02 dengan adanya UMKM yang ada ini terbantukan juga ya Pak ya? Oh ya, terbantu. Iya. Terbantu ternyata mereka kan bisa mengembangkan usaha. Iya. Terus habis itu dengan biaya yang cukup rendah, gitu ya, Modal kecil tapi bisa dagang lah intinya gitu ya. Bisa dagang kayak gitu. Nah, siapa yang nggak mau dapat fasilitas, terus keringanan juga ya Pak RW ya. Jadi sempat kan misalnya mereka ada masalah di keuangan atau apa bisa dibicarakan. Karena kan lebih ke dan memang secara prinsip itu difasilitasi oleh pengurus di RW 02. Betul. Jadi itu yang harus kita tegaskan ya Pak ya. Difasilitasi seperti itu. Kalau dari kacamata Pak RT Gunawan bagaimana Pak RT? Dari kacamata saya ya alhamdulillah dengan adanya kios di Tanah Pasum yang sekarang ini, jadi warga yang tadinya
dagang di rumah misalkan, Iya. pendapatannya kurang, dia beralih pindah ke pasum yang Iya. Pak RW dirikan. Heeh. Tapi alhamdulillah di situ omsetnya bertambah dia, naik. Jadinya ya ada manfaatnya jadi buat masyarakat. Contohnya Bu Desi. Iya. Nah, itu salah satu pedagang di Dagang apa Bu Desi? itu dagang nasi uduk, lauk mateng. Oke. Nah, alhamdulillah setelah dia pindah di situ omset dia bertambah. Bagus ya. Dibandingkan dia di rumah dagang kayaknya kurang berkembang. Tapi kalau di situ dia berkembang kayaknya saya lihat. Saya perhatiin banyak ininya pelanggannya. Lebih artinya terbantukan lah ya, masyarakat. terbantukan masyarakat. Heeh. Itu Terus sih. kalau dari sisi Pak RT sendiri, dengan setiap tahun ada tunjangan dari hasil pasos pasum tadi bagaimana Pak RT? Alhamdulillah saya udah menikmatinya walaupun sedikit tapi terbantu lah. Intinya ya buat beli snack-snack di rumah, buat cicipan tamu lah di rumah kebelilah. Ya, yang penting kan secara pemerataan semua pengurus kan Dapat ada, semua, dapat ya. dapat semua, tidak dibeda-bedakan. Terus kalau masalah pengelolaan tuh Pak RW, pengelolaan yang pedagang tadi, bagaimana tuh Pak RW? Kalau pengelolaan pedagang pada dasarnya sih kita urusin diserahin ke bendahara. Bendahara. Kita juga fleksibel sih. Karena kita tidak ada penekanan juga ke pembayaran yang tiap bulan yang harus di store. Kadang-kadang ada juga lewat. Akhirnya ada yang kabur juga, nggak sanggup bayar. Kita kasih waktu sebulan, 2 bulan. Ternyata sampai 3 bulan, maaf Pak RW, kita nggak sanggup lagi ya sudah. Itu sering terjadi, udah berkali-kali. Jadi saya juga nggak bisa nuntut kalau begitu kan. Karena memang tugasnya saya sebagai RW, cobalah ini juga buat masyarakat sih salah satu. Walaupun kadang-kadang masyarakat bukan di RW saya aja yang dagang di situ. Kemudian dari beberapa dari RW lain yang sering hadir ke situ. Nah kemudian kendala yang lain sih nggak ada sih. Nah kemudian saya juga berpikir untuk kedepannya kan ada beberapa kios yang mesti dibangun lagi ke depan ini. Nah saya berharap semua itu untuk menunjang kegiatan di warga. Tapi secara prinsip memang uang yang dibayarkan pedagang kepada bendahara tadi tidak memberatkan pedagang ya? Aman Nggak ada. ya? Aman ya? Memang itu kalau saya bilang ringan sih. Ringan ya? Karena kan kita pakai dari pagi sampai jam 10 malam. Sampai 10 malam? Tidak ada dibagi waktu atau 6 jam atau berapa jam, terserah dia. Dan dari proses keamanan juga tidak ada masalah ya? Keamanan nggak masalah. Sementara ini cukup. Kalau dari sisi Pak RT dulu, potensi dari UMKM yang ada di 02 nih, dengan adanya tempat dagangan tadi, apakah udah terakomodir semua belum tuh Pak RT? Kalau saya rasa sih emang sih terakomodir semua, cuman nggak semuanya juga sih kali ya. Tapi terakomodirnya dalam hal apa nih? Artinya apakah dari pedagang yang ada itu warga yang di 02 tadi masih ada yang mau berdagang di situ, tapi tempatnya sudah habis atau bagaimana itu? Oh, kayaknya kalau menurut saya di situ kan mungkin dia kalau emang nggak biasa berdagang, mungkin paknya dia nggak ini ya. Jadi yang biasa-biasa dagang aja yang masuk di situ. Jadi ya namanya orang usaha kan ada yang rame, ada yang sepi, itu biasa lah ya kan. Namanya nanti kadang-kadang ada yang masuk, nanti ada yang keluar, ganti lagi. Tapi alhamdulillah ya ada aja yang dagang kosong. Terutama ya di situ yang paling lama warga RT 6 ya. Itu yang namanya Bu Desi itu ya, dari rumah pindah ke situ sampai hari ini dia bagus-bagus saja di situ. Ya, dan Terbantu banget ya. nyaman beliau di Omset situ ya. meningkat ya. Iya. Terus kalau pendapat Pak Gunawan sebagai RT ini dari kacamata di Cipondo Indah. Jadi perbedaan UMKM yang ada di 02 dengan nama yang di tempat lain itu bagaimana? Kalau menurut saya UMKM di kita itu letaknya bagus ya, strategis. Dan udah gitu tidak mengganggu lingkungan. Dalam hal mengganggu lingkungan itu gini, kemacetan, misalkan bahu jalan dipakai untuk pedagang, itu kita tidak menggunakan bahu jalan, kita tidak mengambil haknya masyarakat pejalan kaki. Nah, jadi di situ kita ada tempatnya benar-benar kita benar-benar tanah pasum yang kita manfaatin. Artinya memang tanah itu awalnya
nggak digunakan, gersang, dan sekarang udah dibentuk ya. Dan Ya. ada atapnya juga berarti ya. Iya, tadinya memang awalnya situ sampah ya, pohon-pohon alang-alang tinggi-tinggi. Iya. Makanya Pak RW melihat peluang, wah ini bagus juga nih kalau diolah. Misalkan intinya buat satu penghasilan buat kas RW dan untuk istilahnya untuk kepentingan masyarakat di situ juga lah. Iya. Misalkan kalau kita ada fogging, nyamuk, demam berdarah, bisa diambil dari situ kan lumayan ada manfaat kan jadinya dari manfaat. hasil sewa-sewain kios itu. Iya, Jadi iya. gitu aja sih. Lebih manfaat kayaknya. Lebih bermanfaat ya. Iya. Dan memang secara prinsip tidak memakai bahu jalan. Ya, secara prinsip kita tidak mengganggu dan tidak mengambil hak pejalan kaki. Itu aja sih. Terus ke depannya dari pengurus RT yang ada di RW 02 ini, jadi mau dibuat bagaimana lagi nih untuk kemajuan UMKM yang ada di RW 02? Iya kalau bisa sih kita kan namanya pengurus, kalau bisa warga kita itu istilahnya supaya agak maju semua lah ya UMKM-nya, istilahnya pendapatannya, istilahnya kita bisa mensejahterakan lah lingkungan kita sendiri dulu di lingkungan kita lah paling enggak Pak RW juga lihat potensi-potensi itu kan, makanya lingkungan pun diperbaiki. Yang tadinya banjir, alhamdulillah dengan adanya sodet-sodetan dibikin sama Pak RW, diusulkannya sama Pak RW dan dibuatnya itu jadi di lingkungan Blok H itu sekarang nggak terlalu cemas sama banjir ya. Udah judulnya udah bebas banjir belum di 02? Kalau dibilang bebas banjir sih kayaknya belum, tapi Belum. kita lagi berusaha ke arah sana. Ke arah sana. Nah, intinya gitu. Pak RW terus berusaha dan pengurus RT pun selalu mendorong dan istilahnya memberi info lah sama Pak RW. Misalkan ada kendala air yang tergenang atau apa kan kita kasih info, kasih masukan sama Pak RW. Nanti Pak RW lah yang berjuang dia, tapi sama-sama sama kita. Kalau lagi hujan deras mah udah nggak khawatir lagi sekarang lah. Nggak Insya terlalu Allah, khawatir ya. Insya Allah nggak khawatir. Tapi selama ini sih alhamdulillah udah, khususnya di lingkungan RT 03 di tempat saya tinggal, itu biasanya hujan dikit aja itu udah Naik airnya. mengerikan. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya sodetan air yang di tengah itu, di tengah-tengah gang, itu kayaknya air terurai. Terurai. Jadi masuk ke saluran itu langsung lari ke kali. Iya, Jadi lebih iya. cepat lah. Ke Pak Rian, dari sisi pengelolaannya bagaimana Pak Rian? Pengelolaan apa ini? Hasil dari para Hasilnya? pedagang di UMKM di 02? Sebenarnya banyak dirasakan terutama oleh pengurus. Siap. Itu sudah pasti banyak dirasakan. Karena kemarin ada kebijakan dari Pak RW bahwa misalnya dari ini lapak itu terutama buat ya seperti yang tadi disampaikan, kalau dari stimulan kan relatif kecil, tapi dengan adanya ini ternyata bisa berkontribusi buat apa ya, jadi kayak pemicu buat RT. Kan sempat waktu itu ya Pak RW sempat dikatakan nanti ayolah misalnya RT mana yang kira-kira pengen mengajukan pembangunan buat RT-nya, misalnya bikin gapura atau apa, bisa diambil dari dana lapak itu. Iya. Kayak gitu. Terus ada banyak kegiatan yang bisa disupport dari hasilnya itu. Iya. Sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat ya. Kalau dari sisi pengelolaan mah dari semua pengurus tidak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nggak ada pengelolaan. masalah, ya. Tapi kebetulan kalau tugas saya kan lebih banyak ke data dan surat menyurat. Surat menyurat. Kalau pengelolaan mungkin ke bendahara. Bendahara, Dan misalnya saya Pak RW butuh proposal, butuh apa, butuh MOU kayak gitu. Oke, kita siapkan. Kan kalau dalam hal pengelolaan itu kan yang penting transparansinya. Betul. Iya. Nah, tapi ya seperti itu. Kadang kita sudah berusaha transparan, tapi ya ternyata kan yang namanya kebijakan kadang nggak bisa memuaskan banyak orang. Setuju. Ada aja suara negatif, padahal Iya. kita sudah berusaha, ayo sudah kita open semua. Dan itulah menjadi tantangan di pengurus. Nah, seperti itu. Iya. Wah ya kalau Oh. kita terlalu banyak mendengar yang kayak gitu rasanya gimana gitu ya kayak gitu. Iya, jadi balik ke Pak RW. Kalau peran serta pemerintah sejauh ini yang untuk di RW 02 bagaimana Pak RW? Ya ada juga sih sebenarnya. Cuman kalau menurut saya sih ada beberapa kendala sebenarnya. Kayak jalan aja sampai sekarang sudah hampir 14 tahun ya tidak disentuh sih. Jalan kompleknya itu? Jalan komplek 14 tahun lebih ini nggak pernah disentuh.
Dan itu yang sekarang dibangun yang ada paving block yang sekarang itu sebenarnya kebetulan aja. Kebetulan itu saya dapat waktu saya zaman bendahara di 2010. Jadi itu kebetulan dapat, saya ngajuin. Nah sampai sekarang tidak ada lagi perbaikan. Dan kemudian saya juga berpikir gini, sampai sekarang ini belum terlaksana sih sebenarnya masalah. Kita tuh mau bikin budgeting. Dari 8 RT ini kita mau budgeting termasuk ada musola, majelis, dan ada kegiatan semacam apa nih orang Kristen nih. Itu kan ada Katolik. Ya. Nah, itu pun kita mau subsidi. Itu subsidi per tahun. Jadi ada 10 pos itu yang mesti disubsidi. Dari mana tuh? Dari UMKM. Itu di budgeting tiap tahun. Nah, budgeting tiap tahun itu untuk anggaran apa sih? Anggaran pembangunan. Kalau mungkin yang RT 1 misalkan, dia akan di budgeting dengan nominal per tahun tuh kita kasih anggaran ke depannya ini ya. Yeah. Itu per 2.500.000. Itu tiap tahun itu. Tapi bentuknya untuk pembangunan. Tapi nggak bisa juga enak gitu. Oh Pak RW ini saya masukin anggaran ini, mana anggaran saya 2.500.000 ini. Oh saya melihat dulu RAB-nya. Bener nggak nih? Jadi kalau sesuai baru saya kasih. Kalau nggak sesuai ya saya gantung. Misalkan hanya 1.500.000, ya berarti dia punya ada 1 juta dikasih UMKM. Berarti kan berdasarkan budget itu ya? Berdasarkan budget. Nah maksimalnya 2,5. Bisa juga ada RT yang nggak butuh nih. Oh Pak RW saya nggak butuh di RT 3, saya nggak butuh nih. Sementara saya bisa alihin ke RT yang butuh. Tapi dalam anggaran itu nanti waktu anggaran kedua lagi dia nggak dapat karena sudah diambil dari RT 3 gitu. Nah itu untuk sementara rencana saya ke depannya begitu. Terus bagaimana langkah ke depannya itu agar UMKM itu bisa terus terjaga di RW 02? Nah jadi gini, makanya kita ini dengan adanya UMKM benar-benar sangat membantu sih. Makanya saya berkelanjutan kan masih ada beberapa tanah kosong yang mesti digarap. Ada mungkin sekitar. Oh masih ada pasum di situ? Ada sedikit. Jadi mungkin masih ada, cuma masih ada beberapa petak aja sih. Karena tempatnya berdampingan di lokasi yang sama. Nah itu mungkin akan digarap lagi, mungkin ada sekitar 3 kios lagi, 3 tempat lagi. Kalau yang di pinggir kali itu, Pak RW? Kalau pinggir kali itu tanah pengairan ya. Pengairan ya? Iya, bukan kita punya itu. Itu liar punya sih. Liar. Ya. Tapi secara tanggung jawab punya RW 02 atau punya RW lain? Nah itu masih abu-abu. Abu-abu ya? Karena nggak ada surat atau apa, kita nggak jelas itu. Jadi saya menggunakan pasum-pasum yang dari pengembang. Lebih kepada arah ke dalam aja. komplek ya? Komplek aja sih. Nggak ada ke arah. Jadi dana itu pun kita nggak mempengaruhi IPL. Dari warga itu sampai saya jabat sampai sekarang IPL itu tidak ada yang naik. Oh IPL warga? IPL warga itu tidak sama sekali naik. Walaupun security sekarang sudah dinaikin. Gajinya, keamanan maupun sampah ya. Itu kita sudah naikin. Tapi kita nggak ngambil IPL. Mungkin IPL saya termasuk paling murah nih. Paling murah sih IPL-nya. Tapi kita nggak pernah dinaikin karena kebetulan kita ada UMKM aja sih. Artinya kas yang ada di RW 02 aman ya? Aman itu, sekali aman. Dengan adanya para pedagang yang ada di Pasum itu aman ya? Iya. Untuk kasnya ya. Ke Pak Rian, jadi partisipasi warga ini di RW 02 dengan program-program yang ada di RW 02 bagaimana nih? Antusias ya. Antusias ya? Kalau mungkin selain UMKM, jadi misalnya ya tadi ada banyak kegiatan ikut kan kayak gitu. Nah ini juga emang sebenarnya kayak kerja tim. Jadi misalnya kemarin ya Pak RW ada acara 17-an, kita gerakkan semua, kita libatkan semua kayak gitu.
Terus ya, Kompak berarti semua RT masih tuh. kompak. Terus terutama yang saya paling berasa ya emang ketika pandemi itu. Pandemi kan juga dari pemerintah digalakan solidaritas cukup tinggi dan itu terjadi. Jadi misalnya saya pernah ngalamin juga kan, misalnya ada tetangga kita yang kena, terus digerakkan semua disubsidi kayak gitu. Nah kesininya, nah terus kebetulan kita juga kalau saya lihat kan kita juga ini sekarang lagi rame misalnya ada pingpong ya Pak RW, ada pingpong kita ngumpul. Oh, yang di community center berarti. Ya kayak gitu kita ngumpul di situ dan kita bisa menikmati bareng-bareng. Sering ngumpul. Nah seperti itu kira-kira cukup kompak. Bagus memang di situ ya. Terus ke Pak Gunawan, dari pemerintah kota nih khususnya yang dibutuhkan dari di wilayah RW 02. Kayaknya kalau di lingkungan saya di RT 03 ya. Khusus RW 02 apa RT nih? Kita mulai dari RT 03 dulu. RT 03. Saya sih sama Pak RW kalau emang di Musrembang mestinya saya harusnya mengajukan itu irigasi saluran air itu udah ada yang bergerak, ada yang sempit, ada yang udah ambles. Nah, Oh, itu lebih pada drainase ya? drainase itu. Karena kalau drainase dirapihin, insya Allah itu nggak banjir. Iya. Kayaknya drainase yang jadi masalah. Masalahnya drainase ini sekarang ada berubah, ada yang mengkerut kecil, ada yang lebar, ada yang kecil gitu. Iya. Jadi begitu di RT 03. Kalau secara keseluruhan di RW 02? RW 02 ya alhamdulillah selama dipegang Pak RW Hakim, RW 02 lebih banyak perubahan ya, wajah baru lah intinya. Misalkan ya itu kita jadi apa ya, pengendalian mencegah banjir lah. Iya. Intinya Pak RW selalu berusaha, misalkan nih harus ada sodetan, nah Pak RW kejar itu sampai dapat. Kalau nggak dapat kejar terus, kan gitu Pak RW ya. Artinya program pertama itu untuk mengurangi paling enggak banjirnya di itu wilayah dia. 02 ya. Itu dia, memang kan keluhan warga semuanya kayak gitu. Iya. Keluhan warga ya, tolong nih Pak RT sampai nih ke Pak RW gini bla bla bla, cuman di inilah kalau ada musrembang cuman diusulkan katanya. Iya. Ya kita sih sebagai pengurus siap-siap aja ya. Siap. Dengan keberadaan LPM ini di wilayah Cipondo Indah, Pak RT. Jadi kalau lebih khusus ke RW 02 UMKM, kalau bersinergi dengan LPM, apa nih yang bisa dibantu dari LPM sendiri nih? Ya semoga kita sebagai ketua RT nanti kalau ada masukan LPM bisa membantu lah. Istilahnya membantu dalam hal lingkungan supaya agar lingkungannya lebih nyaman, lebih bersih, lebih tertib. Nah, seperti itu. Kadang-kadang gini, kita disuruh kerja bakti dari perintah kelurahan misalkan. Kita kerja bakti nih. Nah, terakhir hasil dari kerja bakti itu kan ada sampah, ada lumpur. Nah, pihak kelurahan tidak menyediakan mobil untuk pengangkutnya. Nah, itu kendalanya. Kadang-kadang kita bingung. Masih numpuk di situ berarti. Suruh kerja bakti, tapi hasil akhir dari kerja bakti ini yang kita bingung. Angkat dan buangnya. Biasa kan kalau kita diperintahkan misalnya dari kelurahan, mestinya kelurahan menyediakan satu buah mobil truk. Nah, jadi langsung diangkat. Jadi PR-nya di situ berarti. Nah, itu dia. Semoga LPM bisa membantu memfasilitasi dan apa kalau kata kita menyambungkan lidah kita ke sana lah. Iya. Ke pihak kelurahan. Jangan perintah aja kita suruh kerja bakti, tapi tidak difasilitasi. Iya. Itu sering-sering itu terjadi. Benar nggak Pak? Kalau Pak dari Parian bagaimana Parian? Kalau tadi pertanyaannya misalnya sinergi antara UMKM dengan LPM, kalau saya berharap kan kalau misalnya kita bicara UMKM kan memang ada apa ya, ada wujud nyatanya. Jadi misalnya ada lapaknya atau apa kayak gitu. Nah, tapi mungkin juga yang saya dengar kan kemarin kayak ada difasilitasi lah misalnya kemampuan skill kayak gitu ya. Oh ya, pelatihan. Iya, pelatihan itu kan. Jadi kan kalau UMKM kan lebih ke bisnis dagang kayak gitu. Itu boleh lah kalau mau difasilitasi, tapi juga ada peningkatan skill terus supaya dibuka jaringan-jaringan. Jadi misalnya kalau emang mereka
sudah ada pelatihan, ada ini, ada skill, tapi jaringannya kan perlu juga. Karena kalau nggak ada jaringan ya cuma mampu tapi nggak bisa maksimal. Tapi kalau jaringannya, oh ini ada jaringan ke sini, link ke sini, nah itu mungkin bisa ketika kemampuannya sudah ada dan mereka bisa berkembang. Jadi kalau target di LPM itu sebenarnya UMKM itu bukan hanya dia berdagang, tapi bagaimana menciptakan produk. Contohnya di RW 02 kita anggap ini satu klaster. Ya. Apa yang bisa diproduksi di RW 02 itu sebenarnya target kita di LPM. Dan yang menjadi PR di RW 02, ini kan Pak Rian sebagai sekretaris, munculkan Pak, jadi produk apa yang bisa dihasilkan dari RW 02. Jadi kita jangan hanya berpikir bahwa UMKM ini yang berdagang nanti di lapak. Ya, betul. Goalnya ini secara jangka menengah dan panjang nggak dapat. Iya, oke. Ya. Iya. Itu makanya kita ajak bersinergi di LPM. Bagaimana Pak Rian? Nah, emang kalau kita dari zamannya itu sudah zaman yang digital gitu kan. Iya. Zaman online lah kayak gitu. Jadi emang betul sih. Saya juga baru terbuka juga bahwa kita coba bikin usaha yang mungkin bisa jadi ciri RW 02 ya. Kita kalau tidak mengadakan apa karena kan fasilitasnya kan sangat terbatas. Betul. Mungkin ya kita apa sih RW 02 yang kita bisa ini online lah misalnya kayak gitu kan online tapi emang ya harus ada adminnya atau apa. Nah, nanti kita pikirkan kira-kira seperti itu apa memang produk yang kompetitif dan inovasi ya kayak gitu kan seperti itu. Kalau misalnya RW 02 dagang baju kan aneh juga. Jadi lebih mengarah produk apa yang bisa dihasilkan khusus di RW 02. Nah, itu siapa tahu ya kalau orang bisa menguasai pasar itu kan biasanya dia yang bisa monopoli. Jadi kalau butuh barang apa-apa, belinya tuh cuma hanya di sini. Nah, mungkin kayak gitu. Itu kalau banyak masyarakat butuh apa, belinya cuma ada di RW 02 nih. Kira-kira seperti itu bayangan saya. Semoga nanti, Pak. Kalau sistem yang dibangun di LPM, bagaimana dari produk yang ada di RW 02 didorong marketnya dari LPM. Targetnya ke sana, Pak Rian. Contoh bagus. Khusus di RW 02 peralatan apa misalnya olahraga kah, ya misalnya dia konveksi kah, nah mana nih yang menjadi keahlian di RW 02. Itu tantangannya Pak Rian. Ini tantangan bersama. Iya. Saya Pak RW terutama mungkin bapak-bapak RT juga ke depannya seperti bagus. Nah bagaimana Pak Hakim kalau kita diskusi di masalah itu tuh? Banyak sih kalau mau di masyarakat kita itu sebenarnya bisa aja sih, cuman kan harus diarahin sebenarnya. Kayak bikin kayak rajut, kayak semacam pesenan. Itu kan sebenarnya ibu-ibu juga bisa bikin gitu. Sebenarnya kayak menciptakan dari barang yang tidak ada menjadi ada. Itu tugas UMKM sebenarnya. Kalau UMKM buat dagang itu baru UMKM sebenarnya. Itu hanya apa namanya dagang aja sih. Kalau ini UMKM kan menciptakan yang belum ada menjadi ada, jadi produk. Jadi bisa didorong oleh LPM nih pangsa pasarnya bagaimana nanti marketnya tuh. Marketingnya itu oleh LPM. Makanya nanti coba didiskusi di masyarakat di RT apa sih yang bisa di situ. Sebenarnya banyak sih kalau mau sih sebenarnya ibu-ibu kan banyak juga waktunya luang kayak bikin makanan kayak keripik pisang segala macam, mungkin bisa aja hal begitu dari bahan baku. Apalagi zaman sekarang tuh kan ada lagi tuh yang dari buah-buahan menjadi manisan kering itu sekarang kan, kayak mangga yang dari produk luar udah ada. Kenapa kita produk luar bisa, kenapa kita nggak bisa bikin? Itu aja sih menurut saya. Kalau itu harapan Pak RW sendiri terhadap pengurus RW dan RT di RW 02 bagaimana? Nah gini. Saya berpikir begini sih, ini sebenarnya banyak juga dari RT-RT lain ya. Kebetulan saya ketua forum nih. Jadi bukan dari saya nih, imbauan dari para RT. Jadi ada sekali mereka tuh sebenarnya berharap stimulan ini kan sebenarnya dianggap terlalu minim sih buat di masyarakat.
Iya. Nah, terlalu minim di masyarakat sebenarnya walaupun dinaikin berapa kali lipat pun tidak sesuai sebenarnya. Cuman kalau lebih dinaikin lagi, diperhatiin, itu kan lebih, mereka menjadi lebih baik sebenarnya. Kalau RT sekarang sekitar 400 ribuan sih satu bulan. Jadi cukup kecil. Apalagi mungkin kan dibagi sama perangkatnya, sekretaris bendaharanya. Begitu juga di PRW. RW kadang-kadang kalau 550 nih, dibaginya 7 orang. Kan gitu. Kita juga kadang-kadang ngumpulin sampai 6 bulan sekali, ya kan? Buat mereka rasain itu sebenarnya. Jadi berharapnya pemerintah itu berpikir ke situ. Tanpa kita pun tidak akan jalan sebenarnya. Itu Ujung harapan. tombaknya, kita ini ujung tombaknya sebenarnya di masyarakat. Itu triggernya akan tidak akan bekerja. Iya. Maaf ngomong nih, kita punya senjata, sapnya sudah ada, ujung tombaknya muncul. Apa yang ditembak pun tidak akan bisa terkena di masyarakat. Kalau di pihak RT-nya tidak diperhatiin, ujung tombak kan tolonglah. Kalau mau lebih tajam lagi ya diasah. Kalau diasahnya pakai apa? Ya stimulannya lah. Kalau menurut saya itu sih sebenarnya. Tapi rata-rata kita yang ngabdi ini bukan itu sih sebenarnya, pengabdian. Mereka ikhlas. Tapi kan kalau ikhlas dibarengin ada rasanya kan kerasa, ya enggak? Kalau ada rasa sedikit, Jadi untuk lebih kepada faktor penyemangat. penyemangatnya aja sih sebenarnya ditambah. Ya Iya. kira-kira sebagai ketua forum sih saya. Iya. Nah, terima kasih. Kalau dari Pak RT, harapan di lingkungan sendiri ke depannya bagaimana Pak RT? Kalau harapan saya di lingkungan terutama 02 RW 02, semoga kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitulah kemakmuran warganya, kebersihan lingkungannya, keindahannya. Jadi intinya untuk tahun-tahun ke depan kita tidak mengalami banjir lagi lah. Itu aja sih harapan saya. Kalau harapan dari Pak RT sendiri secara pengurus RT-nya terhadap apa misalnya pemerintah yang terdekat kan dari kelurahan, bagaimana Pak? Maksudnya apa tuh? Jadi apakah yang tadi Pak RW bilang apa masalah stimulan misalnya? Oh ya. Ya. Ya kita sih berharap stimulan diperhatikan agar kita bisa dimanusiakan lah dalam menerima gaji. Minta-minta naik deh ya. Iya, selama ini kan kita gaji misalkan 400.000 3 bulan gantian kan. Kalau saya kan dibagi itu, dibagi bertiga ya. Kan tadinya kan dibaginya stimulan 3 bulan sekali. Nah, sekarang setiap bulan tuh dibagi. Ya kita bagi lagi ke bendahara, sekretaris. Sama RT, nah, bagi 400.000 bagi 3 tuh tiap bulan. Nah, itu hitung aja sehari berapa duit. Tapi kan bukan itu. Nah, tapi bukan itu, namanya kita pengabdian, kerja sosial, kita ngabdi sama lingkungan, kerja sosial. Yang penting warganya pada tentram, ayem, nggak ada keributan. Nah itu, jadi kita sebagai RT juga selalu mewanti-wanti warga selalu kompak. Misalkan dalam kerja bakti keluar semua. Jangan kadang-kadang kerja bakti memang di sini banyak ini juga. Kadang-kadang warga ya itu lagi sih memang. Biasanya itu lagi yang keluar. Kalau dari kerukunan di RW 02 Dari kerukunan di RW 02 ya alhamdulillah semua kompak. Waktu zaman pandemi aja kita kompak kok. Misalkan ada yang sakit, kita rame-rame nih ngumpulin Indomie, ngumpulin beras, ngumpulin gula, di drop. Saya bikin terutama RT 3 ya, saya punya pos Covid. Alhamdulillah di situ banyak sumbangan dari warga. gitu ya. Warga saya lebih peduli, banyak. Sampai saya ada yang Covid di warga saya itu kalau nggak salah ada 4 orang. Nah, tapi alhamdulillah kan 1 meninggal. Tapi alhamdulillah kita bantu sampai saya pun turun tangan bantu antar rumah sakit, sampai saya pun sendiri kena. Karena sekarang saya mendampingi warga terus ke Sarya Asi, ke rumah sakit Dan Mogot. Kita mendampingi. Kita ada kekompakan lah dalam waktu di zaman-zaman pandemi. Alhamdulillah kita kompak semua warga. Kompak semua, ya. Pada istilahnya andil semua. Ya. Andil dalam. Pertanyaan terakhir ke mana? Ke Pak RW. Siap. Harapan atau himbauan kepada masyarakat khususnya di RW 02. Ya himbauan saya biar lebih kompak lagi aja sih sebenarnya. Sementara ini sih saya rasa cukup bagus buat di 02, apalagi antara kerukunan umat beragama saling mendukung sih. Ya kita juga semua tergantung pimpinannya.
Kalau saya bilang sih. Nah, selama kita sentuh, mereka kan peduli Berarti dalam kerjasamanya. mengakui bahwa pimpinan yang ada di RW 02 ini udah oke nih. Wah, belum juga sih. Masih kurang juga sih. Masih kurang. Masih kurang ya. Masih kurang. Masih kurang. Kita akan perbaikin terus sih sebenarnya ke depannya. Berharap biar lebih, apalagi terutama yang tadi RT bilang banjir ya. Iya. Sekarang tuh udah dari kita anggaplah dari awalnya 100% yang dianggap kira banjir. Sekarang tuh udah 80% yang tinggal 20%. Mungkin hanya di RT 2 aja sih masalah yang sedikit tergenang sih. Kalau yang lain-lain sementara sih udah bener-bener berkurang. Udah oke. Jauh lebih berkurang. Nah, himbauan untuk warga di RW 02 nih agar muncul embrio-embrio UMKM yang sifatnya produksi nih, Pak Nah, RW. makanya adanya LPM yang sekarang sudah berkiprah Iya. di Cipondo Indah. Saya berharap lebih di masyarakat tuh lebih aktif lagi nanti. Di para RT ini akan menghimbau Iya. bagaimana caranya biar dibentuknya UMKM. Bergerak kepada ke masyarakat ya. Nah, saya rasa LPM sekarang kalau menurut saya lebih banyak berkecimpung di masyarakat. Walaupun masih kurang tuh semua pasti. Ada hambatan pasti hambatan. Nggak mungkin semuanya 100%. Tidak mungkin juga kita bisa nyenengin semua orang. Tapi kalau berjalan LPM dengan sekarang, saya rasa ke depannya warga akan nikmatin. Iya. Dalam sisi UMKM ke depan, bagaimana. Terutama yang tadi BLK ya. Pelatihan. Latihan itu Pelatihan. akan lebih banyak lagi ya. Terutama itu. Jadi jangan sampai LPM ini jadi stuck di tempat. Kalau saya rasa harus lebih ke BLK-nya sih. Biar apa? Menciptakan satu produk yang kira-kira untuk buat masyarakat. Iya. Saya rasa itu aja sih. Artinya dibantu kepada masyarakat khususnya di RW 02 agar muncul nih embrio-embrio Iya, harusnya begitu. UMKM ya. Nanti kita juga di RT juga harusnya kita juga bisa kasih himbauan ke warga bagaimana caranya nanti. Kan ini ada wadah LPM nih. Kebetulan LPM juga ada di 02 nih wadahnya. Iya. Iya. Gimana kita ini bisa lebih berkembangnya di 02 dulu lah, Iya. yang lebih dekat. Di mana-mana pasti yang lebih dekat. Bagaimana caranya itu? Ya kita pelan-pelan aja sebenarnya. Artinya kita mulai dari wilayah di RW 02. Ya. Ya. Clear ya Pak ya. Jadi di episode kali ini kita melihat dan mendengar bahwa memang masih banyak potensi dari UMKM ini yang ada di wilayah Cipondo Indah. Cuman kita ini belum bisa menggali secara keseluruhan yang ada di Cipondo Indah. Artinya ini menjadi PR buat kita semua yang ada di Cipondo Indah, bagaimana mengembangkan potensi yang ada atau UMKM yang ada di wilayah Cipondo Indah. Demikian episode kali ini. Terima kasih Pak RW, Terima kasih. Pak RT, Terima Pak Rian, terima kasih. Semoga diskusi malam hari ini bisa bermanfaat buat masyarakat di Cipondo Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.